Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 4 tentang getaran, gelombang, dan cahaya part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Mekanisme pendengaran manusia. Bagian telinga manusia dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas pertama daun telinga. Fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua, saluran telinga menghasilkan minyak serumen. Itu untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga dan mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Fungsinya mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua, tulang telinga ini terdiri atas malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Fungsinya untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah sikut. Yang ketiga, saluran eustachius. Ini untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring dan berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Yang terakhir adalah telinga bagian dalam terdiri atas yang pertama rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran yang berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Yang kedua, saluran gelang atau labirin terdiri atas saluran setengah lingkaran semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau juga bisa disebut sebagai alat keseimbangan. Pendengaran pada hewan. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Sonar atau sound navigation and ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Beberapa hewan yang memanfaatkan sistem sonar diantaranya adalah yang pertama kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat ia terbang. Kemudian yang kedua adalah lumba-lumba. Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Getaran dan gelombang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa manfaat gelombang dalam teknologi. Yang pertama, ultrasonografi atau yang biasa dikenal sebagai USG. USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai 8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan,
dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Yang kedua, sonar. Sonar atau sound navigation and ringing dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Untuk mengetahui kedalaman suatu air dapat digunakan rumus S sama dengan V kali T bagi 2, di mana S itu kedalaman lautan atau air, satuannya meter, V adalah cepat lambat gelombang meter per sekon, dan T adalah waktu tiba gelombang, satuannya sekon. Contoh soal, sebuah kapal menggunakan metode echo sounding dan mengukur waktu tempuh sinyal bunyi sebesar 8 sekon. Kecepatan suara dalam air diperkirakan sebesar 1450 meter per sekon. Berapakah kedalaman lautannya? Diketahui T sama dengan 8 sekon, V sama dengan 1450 meter per sekon. Ditanya S, jawab S sama dengan V kali T bagi 2. S sama dengan 1450 kali 8 bagi 2, maka hasilnya S sebesar 5800 meter. Maka dapat disimpulkan bahwa kedalaman perairan tersebut ialah 5800 meter. Yang ketiga, terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi antara 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Yang keempat adalah pembersih ultrasonik. Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kHz. Dan cairan pembersih tertentu dapat juga menggunakan air biasa untuk membersihkan suatu benda. Yang kelima, sonifikasi atau sonification adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, larutan atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Dan yang terakhir adalah pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik atau ultrasonic testing merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Gelombang yang digunakan memiliki frekuensi sekitar 0,1 sampai 15 MHz. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.